washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi subuh kemarin bahwa kita akan memadukan pembahasan ayat Al-Quran itu antara yang sudah jalan selama 10 tahun kita teruskan. Di samping itu kita memulai baru ya, untuk bagaimana memahami Al-Quran itu, karena Al-Quran itu tidak linear ya. Tidak linear. Al-Quran itu seperti mendaki gunung ya, mendaki gunung. Jadi sampai pada strata-strata yang semakin tinggi dan juga jalurnya beda-beda ya, jalur A, jalur B, ibarat orang naik gunung gitu. Mari kita mulai dengan surah Al-Baqarah yang pertama kali, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Jadi ayat 1 sampai 5 merupakan dasar ya, pendasi daripada Al-Quran ya. Dari pendasi itulah kita akan mendaki ya. Mari kita mulai dari kata-kata ya, kata yang utama ya. Pertama, kata-kata la raiba fi. La raiba fi artinya tidak ada keraguan pada kitab ini ya. La raiba fi itu kalau kita ditanya kepada kita sekalian, percaya enggak Al-Quran ini? Percaya 100% gitu. Kalau ditanya apa isinya, ya pokoknya adalah isinya itu. Itu merupakan syarat bahwa tidak ada keraguan di dalam kitab suci ini. Syaratnya bukan orang yang tidak mengerti. Syaratnya bukan orang tidak tahu. Dalam bahasa Arabnya jahil, tidak bisa ya. Orang harus tahu dan paham, baru dia mengatakan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran ini. Kedua, kata wabil akhirati hum yuqinun, yakin ya. Kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu yakin Al-Quran ini? Yakin 100%. Isinya apa? Gitu. Ini merupakan syarat ya. Satu, keyakinan itu tidak termasuk orang yang bodoh. Bodoh itu dah jahil ya, maksudnya orang yang nggak tahu. Masa orang nggak tahu ngomong yakin ya? Satu, tidak ada keraguan, syak. Jadi yakin itu orang yang tidak punya ragu sedikit pun. Katakan 50% dia ragu ya. Itu belum bisa dikatakan yakin. Atau orang yang zonna itu menduga ya, menduga-duga gitu. Yakin, menduga tapi masih ya kira-kira 80%. Nah, yang namanya yakin itu 100%. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama keyakinan yang mutlak. Keyakinan yang mutlak. Itu dua kata penting yang merupakan kunci ya dalam memahami Al-Quran ya. Kemudian kita perhatikan ada 3 kata yang real ya. Karena Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa ya, kitab itulah yang tidak ada keraguannya lagi bagi hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang petunjuk, bagi orang-orang yang muttaqin ya.
Siapa itu orang muttaqin? Siapa itu orang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib, yang paling gaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata gaib di situ kata-kata yang masih abstrak, yang tidak bisa kita lihat, ya. Kemudian wa yuqimunas shalah. Nah, ini shalah sudah real, ya. Kata real, shalah itu kata real. Jadi kita bisa melihat orang yang sholat, kita belajar sholat, kita bisa melaksanakan sholat, ya. Nah, kata sholat ini yang panjang perjalanannya itu, ya. Diharapkan kita menjadi orang yang sholat khusyuk. Sasarannya itu sholat, terakhirnya adalah sholat khusyuk. Mengapa kita tiap hari sholat 5 waktu, bertahun-tahun, berpuluh tahun sampai kita meninggal dunia? Suatu pekerjaan yang tidak bisa disepelekan, suatu pekerjaan atau ibadah yang tidak berlanjut terus, ya. Pemahaman kita, penghayatan kita terus dari hari ke hari, dari bulan ke bulan harus menambah. Tidak merupakan suatu ibadah yang rutinitas, ya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, yang menafkahkan, menginfakkan hartanya, ya, sebagian hartanya kepada ibadah sebagai ibadah infak. Ini ada 2 konsep di dalam Quran itu. Infak itu memang konsep itu satu konsep yang jelas, ya. Apa itu infak? Yaitu kebaikan yang diberikan kepada orang tua, kepada sahabat, pada fakir miskin, anak yatim dan seterusnya. Tapi ada yang abstrak. Madza yunfikun? Apa itu infak? Al-afwah, segala kelebihan, segala kemudahan. Jadi memungkinkan orang tuh selalu berorientasi pada uang, pada materi. Sebenarnya infak itu apa saja yang ada pada diri kita, ya. Ilmu, waktu, ya, kepemimpinan. Kalau melaksanakan katakanlah penyantunan terhadap anak yatim, tidak akan mungkin bisa disantuni anak yatim itu hanya dengan materi. Sudah pasti dengan mengaturnya, memikirkannya, gitu. Mesti ada orang yang memikirkannya, orang yang melaksanakannya. Itu juga infak, tapi tidak terlalu diperhatikan karena perkembangan zaman. Waktu saya di Amerika, ya, mau membeli masjid, melunasi masjid yang kita miliki itu, maka tiap hari Sabtu, tiap hari Jumat, ya, kawan-kawan tim lari kemana-mana ke negara-negara bagian yang berada di sekitar. Bayangkan ngumpulin uang hari Jumat. Tapi sekarang dengan kemampuan teknologi dengan mudah mengumpulkan uang dalam 1 minggu, 2 minggu sudah luar biasa, ya. Terkumpul uang miliaran. Yang terakhir ini membangun masjid di Osaka, kalau nggak salah Osaka atau di Jepang, ya. Kemudian yang sebelumnya di Toronto, ya, Islamic Center Toronto. Dengan mudah, adanya 2 minggu aja selesai miliaran itu dikumpulkan. Nah, mengumpulkan uang itu ada sarana, ya. Bisa melalui siapa yang dianggap orang yang berwibawa, orang yang jujur, ya. Harus menyatakan itu. Kalau disponsori orang yang dikenal, tentu akan mudah kepercayaan. Itulah 2 konsep kan dalam. Kemudian wabil akhir wal
wa yu'minuna bima, dan percaya kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab, ya. Wa yu'minuna bima unzila ilaika, itu Quran, kepada engkau Nabi Muhammad, wa ma unzila min qablik, kitab-kitab sebelumnya. Itu sinyal-sinyal bahwa kita harus berjihad, ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, kepada akhirat kita yakin. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim, ini merupakan satu sinyal bahwa Allah itu akan memberikan petunjuk kita seterusnya, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari 5 ini nanti akan berjalan, ya, akan menunjukkan arah daripada seluruh ayat-ayat Al-Quran itu, ya. Saya kira itulah sebagai pembukaan. Jadi soal Al-Quran itu tidak bisa, ya, tidak bisa kita tidak pahami, tidak bisa kita, orang akan menyesal nanti setelah di akhirat nanti, ya, di dalam surah kalau tidak salah Az-Zukhruf itu nyesal, ya Allah ternyata banyak, ya, tugas-tugas yang diberikan Allah kepada kita, tugas berfikir, zikir, tugas kolbu, ya, tugas fisik material yang harus dilakukan, ya. Nah, itulah dengan memahami Al-Quran itu kita jadi full pengertian kita terhadap ibadah, ya. Salat saja, ya, tidak cukup. Salat saja tidak cukup, ya. Ya, salat saja tidak cukup, karena salat itu akan terus meningkat. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal qad aflahal mu'minun, ya, yang di dalam sholatnya ada 3 itu, 3 huruf jar, ya, yang merupakan proses kita memahami sholat khusyuk itu tentu makan waktu. Kita sudah selesai. Tapi saya belum berani membuat kesimpulannya yang untuk kita sebarkan, ya. Tapi sudah selesai. Infak sudah selesai. 7 langkah infak. Kemudian masalah Al-Quran sudah kelihatan dalam ayat-ayat Al-Quran itu langkah-langkah untuk memudahkan. 7 itu untuk memudahkan, bukan menjadi angka yang penting, tapi kita paham bahwa meningkat terus. Kalau Al-Quran itu meningkat terus, sholat itu meningkat terus, infak itu meningkat terus, ya. Saya kira itu saja kita buka. Mudah-mudahan kita kembali semangat kita belajar, karena perjalanan kita sudah jauh. 10 tahun itu bukan waktu yang singkat. 10 tahun itu dengan tekad tiap subuh, ya, tekad tiap subuh. Jadi selalu tiap subuh itu menjelaskan sesuatu yang baru, gitu kan, mengulang yang lama sambil memperdalam yang lama, ya, terus berjalan sehingga kita punya rekaman ratusan sudah di dalam YouTube itu, ya. Itu topiknya topik besar, bukan topik kecil, ya. Saya kira itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.